Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Amanda Fauzia, NIM 2204020800014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari workshop pertama. Workshop yang pertama itu terdiri dari 2 materi yang berkaitan dengan literasi digital budaya, membaca bahasa dan tanda masyarakat di era media sosial. Materi yang pertama yaitu filsafat bahasa dan pembentukan realitas sosial melalui bahasa walian Malangan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana bahasa walikan Malangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pembentuk realitas sosial masyarakat Malang dalam perspektif filsafat bahasa. Dalam filsafat bahasa, bahasa dipahami bukan sekedar kumpulan kata, tetapi sistem yang membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, dan melihat dunia. Tokoh seperti Saussure, Wittgenstein, Foucault, hingga Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa berperan menciptakan makna dan identitas sosial. Inilah yang juga terjadi pada fenomena bahasa walikan di Kota Malang. Secara historis, bahasa walikan muncul sekitar tahun 1949 sebagai kode rahasia gerilya rakyat kota untuk mengelabui pasukan Belanda. Kata dibalik sehingga orang luar sulit memahami. Namun seiring waktu fungsi bahasa walikan berubah menjadi bahasa gaul khas arek Malang. Digunakan dalam percakapan sehari-hari, komunitas Arema, budaya lokal, bahkan media sosial. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan maknanya diciptakan oleh pemakainya. Selanjutnya, jika kita kaji secara filosofis, walikan memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi ontologis atau identitas dan eksistensi. Walikan bukan hanya permainan kata, tetapi simbol keberadaan komunitas arek Malang. Bahasa ini menegaskan siapa kita dan membedakan orang dalam dan orang luar. Kata seperti arek menjadi kera bukan sekadar perubahan bentuk, tetapi simbol kebanggaan lokal dan identitas Arema, sejalan dengan konsep language game Wittgenstein. Makna kata dalam walikan hanya hidup dalam konteks sosial penggunaannya. Lalu yang kedua, dimensi epistemologis atau pembentukan pengetahuan. Walikan membentuk cara komunitas memahami realitas. Hanya mereka yang mengetahui aturan pembalikan yang dapat menangkap makna. Hal ini menciptakan batas pengetahuan antara warga Malang dan orang luar. Ini memperkuat gagasan Sapir-Whorf bahwa bahasa memengaruhi cara berpikir manusia. Pengetahuan tentang walikan dibentuk melalui pengalaman budaya, interaksi sosial, dan keterlibatan dalam komunitas Malang. Yang ketiga, dimensi aksiologis atau nilai sosial dan budaya. Walikan mengandung nilai solidaritas, kreativitas, humor, kebanggaan, hingga resistensi budaya. Penggunaan sapaan seperti rek, sam, ker, menciptakan rasa keakraban. Humor muncul dari bunyi kata yang lucu. Akar historisnya sebagai bahasa perjuangan menunjukkan nilai berlawanan terhadap penjajah dan kini menjadi perlawanan kultural terhadap homogenisasi global yang dapat mengikis identitas lokal. Dengan demikian, bahasa walikan merupakan konstruksi budaya yang harus hidup. Secara ontologis membentuk identitas arek Malang, secara epistemologis membentuk cara memandang dan membagi pengetahuan, secara aksiologis mengandung nilai solidaritas, kreativitas, dan kebanggaan lokal. Kesimpulannya, walikan bukan sekedar bahasa gaul. Ia adalah bukti bahwa bahasa memiliki kekuatan filosofis untuk membentuk realitas sosial. Melalui walikan, masyarakat Malang tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga membangun pertahanan dan menegosiasikan identitas dan budaya mereka.
Materi selanjutnya yaitu tentang bahasa dan tuturan masyarakat Malang. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai bahasa dan tuturan masyarakat Malang. Kota Malang dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan udara sejuknya, tetapi juga karena keberagaman budaya serta kekayaan bahasanya. Malang memiliki beberapa julukan seperti Kota Pendidikan, Kota Bunga, dan Paris van Oost-Java. Julukan-julukan ini mencerminkan interaksi sosial dan budaya yang beragam. Banyaknya perguruan tinggi di Malang menyebabkan arus masuk mahasiswa dari berbagai daerah sehingga turut memengaruhi dinamika penggunaan bahasa di masyarakat. Selanjutnya, fenomena bahasa yang paling khas di Malang adalah basa walian. Basa walian adalah bahasa terbalik yang dulu dipakai para pejuang pada masa 1940 sampai 1950 untuk mengelabui penjajah. Contohnya, dari kata arek menjadi kera dan Malang menjadi ngalam. Saat ini, basa walian telah berkembang menjadi simbol identitas dan kebanggaan arek Malang dan sering digunakan untuk menunjukkan keakraban dan rasa memiliki terhadap kota. Dari sisi keragaman bahasa, masyarakat Malang menggunakan berbagai ragam bahasa, seperti bahasa Jawa dialek Malang atau arean, bahasa Indonesia, bahasa daerah lain, dan istilah urban modern. Dialek Malang ditandai intonasi tegas, cepat, tetapi tetap lugas dan ejaliter. Pengaruh dari mahasiswa luar daerah semakin memperkaya variasi bahasa yang digunakan sehari-hari. Di Kabupaten Malang, variasi dialek semakin beragam. Wilayah utara seperti Singosari cenderung mirip dengan dialek kota Malang, sedangkan wilayah selatan menunjukkan campuran bahasa Jawa pedalaman dan Madura. Keberagaman geografis dan sejarah migrasi menjadi penyebab munculnya perbedaan dialek antar wilayah. Bahasa tidak terlepas dari gaya bertutur masyarakatnya. Gaya tutur arek Malang dikenal lugas, spontan, dan berintonasi tinggi. Bagi orang luar, contoh ini sering dianggap kasar, padahal sebenarnya mencerminkan keakraban dan spontanitas sosial. Penggunaan sapaan seperti rek, cak, le, ning menunjukkan pola komunikasi yang egaliter. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya tutur berbeda sesuai ruang sosial. Di pasar, cepat, langsung karena kebutuhan tawar-menawar dan membangun kepercayaan. Di kampus, lebih hibrid, memadukan bahasa Indonesia baku, sedikit bahasa Inggris, dan kadang walian untuk memperkuat keakraban. Dalam keluarga dan kegiatan sosial keagamaan, penggunaan bahasa Jawa halus tetap dijaga sebagai bentuk kesopanan. Di ruang digital, bahasa Malang tetap kuat sebagai identitas lokal. Basa walian muncul dalam meme, caption, dan komentar dengan tagar seperti tagar arek Malang dan tagar walikan, menunjukkan bahwa identitas bahasa ini tidak hilang meskipun zaman berubah. Kosakata khas seperti rek, kera, ngalam, dan nyini tidak hanya memiliki makna linguistik, tetapi juga makna sosial. Bahasa di Malang menjadi sarana memperkuat kebanggaan lokal, solidaritas, dan kreativitas masyarakatnya. Bahasa dan tuturan masyarakat Malang mencerminkan kehidupan sosial yang dinamis, egaliter, dan kreatif. Basa walian menjadi identitas linguistik yang membedakan Malang dari daerah lain, dan perkembangan bahasa di kota ini terus berlangsung seiring perubahan zaman. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan budaya dan simbol identitas arek Malang. Pada workshop kedua ada dua materi yang berkaitan dengan membaca dan memaknai karya, bahasa dan budaya, pendekatan teori, kritik, dan gaya bahasa. Untuk materi yang pertama yaitu membaca karya dan tradisi, kritik sastra dan folklore sebagai cermin budaya Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 konsep penting dalam kajian sastra, yaitu estetika, mimesis, dan ekokritisisme. Sastra pada dasarnya bukan hanya rangkaian kata yang indah, tetapi merupakan hasil kreativitas pengarang dalam menyampaikan gagasan, pengalaman, dan pandangan hidup.
Disinilah estetika berperan, karena melalui estetika kita memahami keindahan karya sastra, baik dari pemilihan bahasa, gaya penceritaan, maupun makna yang ingin disampaikan. Kritik sastra kemudian berfungsi membantu kita melihat lebih dalam bagaimana karya tersebut bekerja dan nilai apa yang dikomunikasikan pengarang kepada pembacanya. Pemahaman estetika akan membawa kita kepada konsep mimesis, yaitu gagasan tentang hubungan karya sastra dengan realitas. Plato memandang mimesis sebagai tiruan dari dunia nyata, dan karena dunia nyata sendiri dianggap tiruan dari dunia ide, maka karya seni menurutnya berada jauh dari kebenaran. Namun Aristoteles justru memberikan perspektif yang lebih positif dengan menyatakan bahwa mimesis bukanlah tiruan pasif, tetapi proses kreatif yang membuat pengarang mengolah realitas menjadi imajinasi, sehingga menghadirkan kebenaran yang lebih universal, mendidik, dan bermakna emosional bagi pembaca. Artinya, sastra tidak sekedar menampilkan kenyataan, tetapi juga menginterpretasikan dan memperluas pengalaman manusia. Selain estetika dan mimesis, kajian sastra modern juga berkembang ke arah isu-isu kontemporer. Salah satunya yaitu ekokritisisme, yaitu pendekatan yang meneliti hubungan karya sastra dengan lingkungan hidup. Ekokritisisme muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam, industrialisasi, dan perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, karya sastra dipahami bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana kritik sosial dan moral yang dapat membangkitkan kesadaran ekologis. Banyak karya yang menggambarkan keindahan alam sekaligus menunjukkan bagaimana manusia dapat merusaknya. Bahkan dalam beberapa karya, alam tidak hanya menjadi latar, tetapi juga simbol atau tokoh penting yang membentuk konflik cerita. Pendekatan ekokritik memperluas ruang kajian sastra yang awalnya hanya berfokus pada struktur, tokoh, dan estetika, menjadi lebih relevan dengan persoalan keberlanjutan hidup di dunia. Melalui perpaduan tiga konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa sastra memiliki peran yang sangat penting dan sangat luas, menampilkan keindahan, merefleksikan kenyataan, dan menyuarakan tanggung jawab kemanusiaan terhadap lingkungan. Dengan demikian, sastra bukan hanya penting dari sisi estetika, tetapi juga dari sisi pendidikan moral, refleksi sosial, dan ajakan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Lalu materi yang kedua yaitu tentang bahasa, gaya, dan makna, membaca tanda dalam ekspresi bahasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pemaknaan tanda dalam bahasa dan gaya sebagai bentuk ekspresi. Bahasa, gaya, dan makna merupakan tiga unsur yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam komunikasi manusia. Ketiganya membentuk sebuah sistem tanda yang membantu kita menyampaikan gagasan, emosi, dan bahkan identitas sosial. Bahasa bukan hanya kumpulan kata, tetapi simbol yang membawa pesan dan pandangan dunia dari penuturnya. Karena itu, memahami bahasa tidak cukup hanya dari arti literalnya, tetapi juga harus melihat maksud, emosi, serta konteks sosial dan budaya yang menyertainya. Fenomena bahasa sebagai tanda terlihat jelas dalam pemilihan kata yang sering kita gunakan sehari-hari. Setiap kata memiliki nuansa emosional dan sosial yang berbeda. Misalnya kata rumah, hunian, dan tempat tinggal. Ketiganya menunjukkan makna yang sama tetapi memberikan rasa yang berbeda. Kata rumah lebih emosional dan personal, hunian terdengar formal dan teknis, sedangkan tempat tinggal bersifat netral. Ini menunjukkan bahwa pilihan kata bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga mencerminkan gaya dan identitas penuturnya. Selanjutnya, gaya bahasa memiliki peran penting sebagai bentuk ekspresi. Dalam komunikasi maupun karya sastra, gaya bukan sekedar hiasan, tetapi strategi untuk memberikan efek tertentu kepada pendengar atau pembaca. Ketika seseorang mengatakan hatiku retak seperti kaca, tentu bukan berarti hatinya benar-benar pecah, melainkan ia ingin menggambarkan rasa sakit emosional melalui metafora.
Artinya, gaya bahasa membantu memperkaya makna dan menciptakan kedalaman dalam penyampaian pesan. Makna dalam bahasa sendiri bersifat kompleks. Dalam kajian semiotika, makna dibedakan menjadi makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna literal, sementara makna konotatif muncul dari asosiasi budaya, pengalaman pribadi, dan situasi sosial. Sebagai contoh, kata merah secara denotatif adalah warna, namun secara konotatif, merah dapat bermakna berani, marah, atau bahkan simbol politik tergantung konteks. Hal ini menunjukkan bahwa makna bahasa bersifat dinamis dan selalu dipengaruhi oleh situasi komunikasi. Oleh karena itu, membaca tanda dalam bahasa berarti memperhatikan berbagai unsur seperti pilihan kata, struktur kalimat, gaya penyampaian, intonasi, hingga konteks sosial. Sebuah ungkapan yang sama dapat memiliki makna yang berbeda. Misalnya, kalimat "kamu luar biasa" bisa menjadi pujian, sindiran, atau kritik tergantung cara penyampaiannya. Ini membuktikan bahwa makna tidak hanya berada pada kata-kata, tapi juga pada ekspresi, suasana, dan hubungan antara penutur dan lawan bicara. Di era digital saat ini, kemampuan membaca tanda menjadi semakin penting. Komunikasi banyak terjadi melalui media sosial dan tulisan singkat, emoji, dan simbol visual. Contohnya, baiklah dengan emoji senyum dan baiklah dengan tanda titik memberikan kesan yang berbeda. Meskipun kata yang digunakan sama, emoji dan tanda baca dapat mengubah nuansa komunikasi, tetapi juga bisa menimbulkan salah tafsir apabila pembacanya tidak memahami konteks sosial atau gaya penulisan lawan bicara. Karena itu, literasi digital tidak hanya soal memahami teks, tapi juga memahami tanda-tanda nonverbal yang menyertainya. Dalam dunia sastra, membaca tanda menjadi lebih kompleks lagi, karena karya sastra penuh dengan simbol, metafora, ironi, dan ambiguitas yang semuanya bersifat sebagai tanda untuk menyampaikan pesan mendalam. Penulis sering menggunakan pilihan gaya tertentu untuk mengekspresikan pengalaman emosional atau mengkritik fenomena sosial. Pembaca yang mampu menangkap tanda-tanda tersebut tidak hanya menikmati cerita, tetapi juga memahami lapisan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang kaya makna, dan gaya bahasa merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan memperdalam ekspresi tersebut. Kemampuan membaca tanda dalam bahasa sangat diperlukan agar kita tidak hanya sekedar memahami kata-kata, tetapi juga pesan emosional, sosial, dan budaya yang terkandung di baliknya. Semakin kita mampu memahami tanda-tanda dalam bahasa, semakin baik pula kualitas komunikasi dan pemahaman antar manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari workshop ketiga, yaitu ada 3 materi yang berkaitan dengan menjadi guru profesional di era digital, landasan strategi dan praktik lapangan. Untuk materi yang pertama yaitu etika dan profesionalisme guru, membangun identitas calon pendidik yang berkarakter. Etika dan profesionalisme guru merupakan pondasi penting dalam membentuk pendidik yang berkarakter. Seorang guru bukan hanya bertugas menyampaikan pelajaran, tetapi juga menjadi teladan moral, pembimbing sikap, serta agen pembentukan karakter siswa. Etika berasal dari kata ethos, yang berarti kebiasaan dan cara hidup yang baik. Maka etika profesi guru adalah prinsip moral yang mengarahkan sikap dan tindakan guru agar tetap menjadi martabat profesinya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Melalui etika, guru diharapkan bertindak adil, berintegritas, dan menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya dalam lingkungan sosial. Selain etika, profesionalisme merupakan unsur penting yang menunjukkan kualitas kinerja guru. Profesionalisme guru mencakup kompetensi pedagogik, penguasaan materi, kemampuan menjalin hubungan sosial, serta kepribadian yang matang. Tidak cukup hanya mahir mengajar, guru juga harus menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Profesionalisme bukan kondisi sekali jadi, tetapi
proses berkelanjutan untuk mengembangkan diri demi memberikan pendidikan terbaik kepada peserta didik. Untuk menjadi pendidik yang berkarakter, guru harus membangun identitas diri yang mencerminkan nilai-nilai moral seperti integritas, empati, keadilan, disiplin, dan keteladanan. Integritas menjadi dasar kepercayaan siswa kepada guru, sementara empati membantu guru memahami kondisi emosional peserta didik. Keadilan memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama, dan disiplin menunjukkan kesungguhan guru dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya. Keteladanan memperkuat semuanya, karena perilaku guru secara otomatis menjadi contoh bagi peserta didik. Etika profesi guru juga mengatur hubungan guru dengan 4 pihak penting, yaitu peserta didik, orang tua, teman sejawat, dan masyarakat. Dalam berinteraksi dengan peserta didik, guru harus menjaga martabat siswa, menghormati privasi mereka, dan memberikan layanan pendidikan secara jujur dan adil. Bersama orang tua, guru perlu membangun komunikasi terbuka untuk mendukung perkembangan anak. Hubungan dengan sesama guru harus dijaga melalui kerja sama profesional dan saling membantu, bukan persaingan yang merusak. Dan dalam masyarakat, guru diharapkan menjadi teladan serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Untuk memperkuat etika dan profesionalisme, calon guru perlu membiasakan perilaku etis sejak dini melalui refleksi diri, kedisiplinan, kejujuran akademik, dan komunikasi yang santun, termasuk di dunia digital. Pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui latihan, membaca literatur ilmiah, serta memanfaatkan teknologi pendidikan. Pengalaman praktik seperti micro-teaching, PPL atau PLP, sangat berperan dalam mematangkan kesiapan mengajar dan membangun karakter profesional. Tantangan era modern memang semakin besar, terutama dengan hadirnya media sosial, pembelajaran online, dan perubahan karakter siswa di era teknologi. Guru dituntut untuk adaptif dan melek digital, tetapi tetap memegang teguh kode etik profesi. Pada akhirnya, guru yang profesional adalah guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai moral yang menjadi jati diri seorang pendidik. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang strategi pembelajaran sederhana dan penilaian autentik untuk calon guru. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang optimalisasi pembelajaran melalui strategi sederhana dan penilaian autentik bagi calon guru. Dalam dunia pendidikan modern, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga harus mampu merancang proses belajar yang bermakna, relevan, dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Dua hal yang menjadi pondasi untuk mencapai tujuan tersebut adalah strategi pembelajaran sederhana dan penilaian autentik. Keduanya penting untuk dipahami calon guru agar pembelajaran tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi benar-benar menjadi pengalaman belajar yang utuh bagi siswa. Strategi pembelajaran sederhana bukan berarti pembelajaran yang dangkal atau kurang kreatif. Justru strategi sederhana menekankan kemudahan penerapan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, metode ceramah interaktif yang bukan hanya berisi penjelasan guru tetapi diselingi pertanyaan pemantik, contoh konkret, atau diskusi singkat sehingga perhatian siswa tetap terjaga dan mereka lebih mudah memahami inti pelajaran. Strategi sederhana lain seperti tanya jawab juga sangat efektif untuk mendorong siswa berpikir mendalam, bukan sekadar menghafal informasi. Bahkan penggunaan media sederhana seperti gambar, kartu, benda nyata, atau cerita singkat dapat membantu memperjelas konsep dan menarik sifat belajar siswa tanpa memerlukan teknologi canggih. Selain itu, pembelajaran kooperatif dengan kelompok kecil atau berpasangan dapat menjadi strategi sederhana namun berdampak besar dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa. Bagi calon guru, strategi-strategi seperti ini sangat membantu, terutama di awal karir ketika pengalaman mengajar masih terbatas. Dengan menguasai strategi sederhana yang fleksibel, guru dapat mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang efektif meskipun dengan sumber daya minimal.
Selanjutnya, untuk mendukung proses pembelajaran yang bermakna, diperlukan penilaian autentik. Berbeda dari penilaian tradisional yang berfokus pada tes tertulis dan hafalan, penilaian autentik menilai kemampuan siswa melalui tugas nyata yang mencerminkan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk penilaian ini bisa berupa proyek, portofolio, presentasi, eksperimen, debat, maupun karya tulis kreatif. Penilaian autentik menuntut guru untuk tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menghargai proses belajar siswa. Misalnya, dalam tugas proyek, guru perlu mencermati bagaimana siswa merencanakan, mencari informasi, bekerja sama, hingga menyusun laporan. Untuk itu, rubrik penilaian yang jelas sangat diperlukan agar siswa memahami kriteria penilaian dan dapat memperbaiki diri melalui umpan balik yang diberikan guru. Integrasi antara strategi pembelajaran sederhana dan penilaian autentik menjadikan pembelajaran lebih lengkap. Ketika strategi pembelajaran membantu siswa aktif, berpikir, berkolaborasi, dan memahami konsep secara mendalam, penilaian autentik akan mampu mengukur kemampuan nyata mereka secara relevan. Contohnya, jika pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, maka bentuk penilaian autentik yang sesuai dapat berupa presentasi atau portofolio kerja kelompok. Dengan cara ini, proses belajar dan penilaian saling mendukung sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kesimpulannya, pembelajaran yang baik tidak selalu membutuhkan teknologi canggih dan metode yang rumit. Yang dibutuhkan adalah pemahaman guru terhadap kebutuhan siswa, kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, serta kemampuan merancang strategi sederhana yang mendukung tumbuhnya keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dengan mengintegrasikan strategi pembelajaran sederhana dan penilaian autentik, calon guru dapat menciptakan proses belajar yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu media pembelajaran kreatif berbasis lingkungan sekitar kampus. Pembelajaran bahasa Indonesia di era sekarang menuntut pendekatan yang lebih interaktif dan bermakna, salah satunya melalui pemanfaatan budaya lokal dan lingkungan sosial sebagai media pembelajaran. Pendekatan ini memanfaatkan fenomena nyata di sekitar siswa, bukan hanya alat atau bahan fisik, tetapi juga unsur lingkungan fisik, sosial, serta budaya daerah yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mengalami proses belajar secara langsung melalui observasi, interaksi, dan keterlibatan aktif. Inilah yang membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan tuntutan pendidikan modern yang mengutamakan literasi, karakter, serta kecakapan hidup. Tujuan utama dari penggunaan media berbasis lingkungan dan budaya adalah menghubungkan materi bahasa Indonesia dengan realitas kehidupan siswa. Ketika siswa menemukan bahwa pembelajaran relevan dengan keseharian mereka, motivasi belajar akan meningkat karena materi terus lebih mudah dipahami, menarik, dan menyenangkan. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga berperan dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Pembelajaran bahasa Indonesia akhirnya berkembang tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk nilai karakter dan identitas budaya. Melalui pengamatan, wawancara, dan pencatatan dan penyampaian informasi secara lisan maupun tertulis, siswa dapat meningkatkan keterampilan literasi, sekaligus kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi. Bentuk media pembelajaran berbasis lingkungan ini sangat beragam. Lingkungan fisik dapat berupa pasar, taman kota, sungai, sawah, hingga bangunan bersejarah. Lingkungan sosial dapat berupa aktivitas masyarakat seperti gotong royong, profesi pedagang, petani, nelayan, atau pengrajin. Sementara budaya daerah mencakup cerita rakyat, tarian tradisional, kuliner khas, hingga tradisi adat. Keragaman ini memberikan kebebasan bagi guru untuk memiliki media yang paling relevan dan mudah dijangkau oleh siswa, sehingga pembelajaran dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan lebih fleksibel.
Penerapan media tersebut dapat diintegrasikan ke berbagai materi teks dalam bahasa Indonesia. Misalnya pada teks deskripsi, siswa dapat mengamati tempat atau objek nyata, lalu menuliskan gambaran berdasarkan hasil pengamatan langsung. Pada teks laporan hasil observasi, siswa dapat mengamati kegiatan sosial atau keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah, lalu menyusun laporannya. Pada teks prosedur, siswa dapat mengamati proses pembuatan makanan tradisional dan menuliskannya dalam bentuk langkah-langkah. Untuk teks eksplanasi, fenomena alam lokal seperti hujan atau kabut bisa dijadikan media untuk menjelaskan proses terjadinya. Sedangkan pada materi cerita rakyat, siswa dapat mempelajari legenda daerah lalu menuliskannya kembali dalam versi modern, bahkan untuk teks anekdot maupun eksposisi. Fenomena sosial sekitar dapat menjadi bahan kritikan atau argumen dalam membentuk tulisan. Dapat disimpulkan, pemanfaatan budaya lokal dan lingkungan sosial sebagai media pembelajaran membawa banyak manfaat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa belajar melalui pengalaman nyata, bukan hanya melalui buku. Siswa juga semakin mengenal dan mencintai budaya daerahnya, sehingga identitas budaya tetap terjaga. Di sisi lain, keterampilan literasi, komunikasi, dan berpikir kritis dibangun melalui praktik langsung, bukan hanya teori. Maka melalui inovasi pembelajaran ini, bahasa Indonesia tidak hanya mengasah kemampuan berbahasa, tetapi juga mempersiapkan siswa menjadi individu yang peduli, berbudaya, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari workshop keempat yang berkaitan tentang berpikir, meneliti, dan menulis fondasi keilmuan untuk mahasiswa PPSI. Untuk materi yang pertama yaitu memahami desain penelitian sederhana, kualitatif, kuantitatif, ukuran. Penelitian sering dianggap menakutkan oleh mahasiswa, terutama ketika memasuki semester akhir. Ungkapan-ungkapan lucu tentang skripsi di media sosial sebenarnya menggambarkan kecemasan dan tekanan yang dialami banyak mahasiswa. Namun, ketakutan itu bukan karena penelitian benar-benar sulit, melainkan karena mahasiswa belum memahami tujuan serta langkah penelitian yang benar. Padahal, penelitian sederhana dapat menjadi latihan penting untuk membiasakan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian, mahasiswa menghadapi banyak persoalan, mulai dari rasa malas kuliah, kesulitan mengatur waktu, boros dalam keuangan, sehingga kebiasaan menggunakan bahasa informal di media sosial. Sayangnya, banyak mahasiswa hanya mengeluh tetapi tanpa mencari akar masalah. Melalui penelitian sederhana, mahasiswa sebenarnya bisa menganalisis penyebab masalah, melihat keterkaitan antar fenomena, dan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar asumsi atau emosi. Kendala terbesar mahasiswa dalam memulai skripsi biasanya terjadi sejak langkah pertama. Banyak yang langsung sibuk mencari judul penelitian, bukan menggali masalah penelitian. Akibatnya, mereka kewalahan mengumpulkan puluhan judul dari internet, tetapi tetap tidak bisa menemukan mana yang tepat. Padahal, penelitian yang baik dimulai dari fenomena nyata yang dekat dengan kehidupan. Misalnya, mengapa mahasiswa sulit konsisten belajar saat ujian? Mengapa pengeluaran bulanan tidak terkendali, atau mengapa bahasa di media sosial cenderung tidak baku? Dari fenomena inilah masalah penelitian muncul secara alami. Setelah menemukan masalah, langkah selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan penelitian sebagai arah utama penelitian. Pertanyaan seperti bagaimana pengaruh lingkungan belajar terhadap konsentrasi mahasiswa, atau bagaimana bentuk bahasa gaul yang digunakan mahasiswa di media sosial menjadi panduan untuk menentukan tujuan penelitian serta data apa saja yang diperlukan. Dengan tujuan yang jelas, proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih terarah dan tidak membingungkan. Pengumpulan data dalam penelitian sederhana tidak harus rumit dan jumlahnya tidak harus besar. Data dapat diperoleh dari observasi, wawancara, angket, atau dokumentasi sesuai kebutuhan penelitian. Contohnya, wawancara 5 mahasiswa tentang kebiasaan belajar atau mengumpulkan 10 unggahan media sosial untuk menganalisis bahasa gaul.
Setelah data terkumpul, penelitian masuk pada tahap analisis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pada tahap inilah kualitas penelitian sangat ditentukan karena analisis yang tepat akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan penelitian harus disusun berdasarkan hasil analisis data, bukan berdasarkan dugaan peneliti. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan apakah tujuan penelitian telah tercapai. Saran yang diberikan di bagian akhir juga penting sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun penerapan praktis dalam kehidupan. Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan mulai dari pendahuluan, metode, hasil hingga kesimpulan yang menjadi dokumentasi ilmiah sekaligus rujukan bagi penelitian berikutnya. Penelitian sederhana dalam bidang bahasa dan sastra sangat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan fenomena sehari-hari seperti gaya berbahasa di media sosial, gaya bahasa dalam iklan, nilai moral dalam cerita inspiratif, atau konflik dalam film populer. Kuncinya bukan penelitian besar atau judul yang rumit, tetapi adanya masalah yang jelas, data yang nyata, dan analisis berdasarkan teori. Pada akhirnya, penelitian bukan sekedar kewajiban skripsi, melainkan keterampilan berpikir ilmiah yang berguna sepanjang hidup. Ketika mahasiswa terbiasa melakukan penelitian sejak dini, mereka akan lebih mampu memecahkan persoalan secara kritis, efektif, dan berdasarkan fakta. Kemampuan ini akan menjadi modal berharga baik dalam dunia akademik, profesional, maupun sosial. Penelitian adalah jantung kemajuan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, pengetahuan berhenti berkembang dan masalah tidak akan terselesaikan dengan tepat. Materi selanjutnya yaitu menulis akademik yang mudah, dari gagasan sederhana hingga artikel siap unggah. Menulis akademik sering dianggap sulit dan menakutkan, padahal sebenarnya inti dari menulis bukan terletak pada kemampuan bahasa yang luar biasa, melainkan pada kemampuan menyusun gagasan sederhana secara runtut. Banyak mahasiswa bingung memulai karena merasa idenya kurang besar atau kurang ilmiah, padahal justru ide yang sederhana dan dekat dengan kehidupan seringkali lebih mudah dikembangkan menjadi artikel akademik berkualitas. Menulis seharusnya tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai proses berpikir kritis untuk melatih logika, kreativitas, dan kemampuan menyampaikan pengetahuan. Langkah pertama dalam menulis akademik adalah menentukan gagasan. Gagasan tidak perlu rumit, cukup fokus pada satu masalah yang menarik perhatian kita. Misalnya, minat baca siswa rendah atau kesulitan belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 8. Setelah menentukan topik, kita perlu menetapkan fokus pembahasan agar tulisan tidak melebar. Kemudian, kita mengumpulkan informasi melalui observasi, pengalaman, diskusi, atau studi pustaka agar tulisan memiliki landasan ilmiah dan tidak hanya berupa opini pribadi. Langkah berikutnya adalah menyusun gagasan dalam struktur penulisan akademik yang runtut. Umumnya, artikel terdiri atas pendahuluan, landasan teori, metode, kemudian pembahasan atau penutup. Pendahuluan menjelaskan fenomena dan tujuan penulisan. Landasan teori memuat konsep dan penelitian terdahulu sebagai dasar berpikir. Pembahasan berfungsi menganalisis dan menghubungkan teori dengan data atau fenomena, dan penutup memberikan kesimpulan serta rekomendasi. Jika struktur ini diikuti, tulisan akan lebih jelas dan mudah dipahami pembaca. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan paragraf secara efektif. Satu paragraf hanya boleh memuat satu gagasan pokok. Paragraf yang baik diawali dengan kalimat topik, dilanjutkan penjelasan, contoh atau data pendukung, dan diakhiri kalimat penegas. Kesalahan umum adalah menumpuk banyak ide dalam satu paragraf sehingga isi menjadi berantakan. Penggunaan kata penghubung seperti oleh karena itu, di sisi lain, atau selain itu juga penting agar transisi antar paragraf terasa halus dan tulisan nyaman dibaca. Tahap sebelum publikasi ada revisi dan penyuntingan. Revisi tidak hanya memperbaiki kesalahan ketik, tetapi juga memastikan kelengkapan isi, ketepatan teori, kekuatan argumen, dan alur logika. Penyuntingan bahasa juga penting agar tulisan sesuai EYD, menggunakan bahasa baku, dan menghindari ungkapan emosional. Selain itu,
Etika akademik harus dijunjung tinggi dan mencantumkan kutipan dan daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme dan meningkatkan kredibilitas tulisan. Tahap terakhir adalah publikasi. Setelah artikel selesai, kita dapat memilih platform publikasi seperti jurnal kampus, proceeding, atau blog akademik. Pastikan format tulisan sesuai template target publikasi. Melihat karya sendiri terunggah bukan hanya membanggakan, tetapi juga menambah motivasi untuk terus menulis dan berbagi pengetahuan. Dari seluruh proses tersebut, menulis akademik sebenarnya bukan sesuatu yang sulit jika dilakukan bertahap. Kuncinya adalah memulai dari gagasan sederhana, menyusunnya secara runtut, mengembangkan paragraf dengan benar, melakukan revisi, dan berani mempublikasikan. Semakin sering kita menulis, semakin berkembang kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Pada akhirnya, menulis akademik bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang mau memulai dan konsisten belajar. Itulah keseluruhan kesimpulan atau rangkuman dari materi workshop ke-1 sampai workshop ke-4. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.